kehilangan nyawa dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Dan saat ini meskipun ditetapkan tersangka, polisi terus memeriksa saksi-saksi dan tentunya tersangka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Inilah. Baik, Agung, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan AKBP Yusantio Sandi, Kapolres Sogan Ilir, kemudian saksi mata dan juga pengakuan dari tersangka. Berikut liputannya untuk Anda. Besar ini lah kan? Ya sama Eko lah. Ini megang kayu dah tadi. Nah tak tahu aku kan Pendi itu Pak. Iya. Kati dia ketika budak tu berlari Pendi ke siko tu udah ngocor tu ya. Bebala omongan tak tahu. Kamu langsung antar bidan. Ya, pada saat ngantar polisi ke bidan L itu ada siapa lagi yang awal tadi lah dia tadi yang nurunkan dari situ. Kalau awal awal tuh mulai nolongnya dari mana? di bidan itu lah. Nyambut di bidan. Oh, nyambut di bidan. Berarti awal udah tahu di sini ya. Iya, Yang tahu di sini cuma Bapak sama ini. Iya. Kamu nyambut di mana? Di sini. Sini. Nah, ketika kamu nyambut itu darahnya ngocor dak? Iya Pak ngocor Pak. Ngocor terus? Iya. Yang kamu jengok ada berapa kok lukanya? Mana aku jengok dari kepala tu lah Pak. Ngocornya. Iya dari kepala tu lah kok tu lah. Sikok tuh lah. Itulah darah Ada ngocor. omongan di masih kan semboyangan nih. Tak baca ngomong Pak. Tak ngomong. Iya tak ngomong lagi tu. Tak Ya, ngomong. iya lah lemes nih anak. Dalam mah. Iya. Posisi kamu tolong tuh di mana? Di siko. Dia berjalan. Iya dia naik keluar dari situ kan. Berjalan sempoyongan. Iya, nah, anakku baru lah dari situ kan. Tepat ku suruh nunjang motor ada, aku bilang, antarlah nang ke bidan nang. Jam berapa tadi? Kak? Jam 12 lebih lah. 12 lebih ya? Iya, 12 Sekitar itu ya? Tidak dia minta tolong apa enggak? Cuma berjalan. Iya, lemas berjalan ya? lah lemas oleh darah banyak tuh Pak. Jadi anakku butuh Sempat mati. kamu bertanya kenapa? Tak sempat lah. Tak sempat. Iya, Karena panik tadi. Iya, dia, aku makan belum, gemetar belum jenguk darah ngocor ya. Dari kepala. Berapa jauh bedanya? Di tengah sih kan ini. Berapa jauh? Sekitar ada 100. Lebih 200-an. Dia naik ke pucuk motor? Iya, pucuk motor. Siapa yang mau? Kami anak tuh kami ngendeng. DWN? Iya, DWN pacar? Iya, dia masih masih habisan kesal habisan kesal jati oleh air bang dari nanti oleh air bang dari nanti Duit dari mana itu? duit dari bini itu? duit dari bini itu berapa lama itu? Berapa lama itu? hari kemarin duit akan di jam 4 baru datang dia jam pagi datang dia nyuruh pagi 4 janan pakainya untuk 4 janan pakainya untuk Kenal sudah lama dengan korban? kenal sudah lama dengan korban? kenal ya sama Ngapa? banyak duit? 200 Banyak duit? 200.000 dia oleh nenek duit orang nawar kayak oleh nenek duit orang nawar kayak begini Ngapa kita nyesal? misal Bang, ini apa sudah direncanakan? Jadi spontanitas dari Selasa karena emosi sesaat. Ini pelaku dan korban saling mengenal, Bang? Jadi saling mengenal karena ada sebelumnya memang karena permasalahan uang, kemudian korban, kemudian dari nagih pada korban, nagih emosi, kemudian memukulkan emosi, kemudian memukulkan kepala korban, tongkat. Barang buktinya, Bang? Barang buktinya sebilah kayu. Nah, ini kemudian ada darah. Ini yang digunakan oleh korban. Jadi untuk tersangka, kita kenakan pasal 351 penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Ratusan kader Partai Umat binaan Amin Rais di Kota Batam, saudara menggelar aksi pemunduran diri massal pada Minggu bertempat di kawasan Welcome to Batam. Para kader partai ini menyatakan diri DPD dan pengurus di tingkat DPD dan DPC. Sejumlah kader yang memilih mundur ini mengatakan mereka adalah bagian dari tim mereka adalah bagian dari tim persiapan pembentukan partai. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Nur Fadila yang akan memberikan informasi kepada Anda. Halo, selamat siang Ihwan. Selamat siang Nila.
Selamat siang Iwan, bisa diinformasikan ada berapa banyak kader atau pengurus partai yang kemudian menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari Oke, Partai baik Umat? Nila. Oke, baik Nila. Informasikan bahwa memang jadi pengunduran diri masal ini dilakukan pengunduran diri masal ini dilakukan pada kemarin sekitar pukul 4.8 sampai sekitar di mana terhitung hampir di mana yang terhitung hampir di lokasi welcome to di lokasi mengikuti aksi pengunduran diri masal ini untuk mengikuti aksi di mana memang ini dari di mana memang terdiri dari kader DPD itu berjumlah sekitar 20 itu berjumlah sekitar 20 atau di tiap DPC yang berjumlah 100 atau di tiap DPC yang di mana masing-masing DPC terbagi di mana masing-masing DPC terbagi 3 kecamatan dari 3 kecamatan Batang Kota serta Batam Kota Bulu serta dan memang alasan dari pengunduran diri dan memang alasan dari pengunduran masing-masing itu disebabkan karena adanya masing-masing itu disebabkan karena adanya internal partai di tubuh begitu nilai di Kota Batam. Begitu Untuk respon dari pengurus di tingkat DPW sendiri terkait adanya aksi pengunduran diri terkait adanya aksi pengunduran diri massal ini Oke, seperti baik. apa? Terkait respon lanjutan atau di tingkat lanjutan atau di mana disampaikan oleh ketua DPW di mana disampaikan oleh ketua DPW sendiri untuk terjadi bahwasanya memang polemik ini bahwasanya dari polemik ini partai di mana dari 5 orang partai di mana di tingkat 5 orang itu partai di tingkat DPW terhadap itu menyatakan telah digelar terhadap beberapa hari lalu telah digelar lalu 5 hari lalu sendiri sudah lalu 5 orang akomodir oleh pengurus DPW untuk akomodir oleh pengurus DPW untuk dimasukkan ke polemik ini tidak dapat diselesaikan polemik ini tidak dapat sendiri sehingga memang sendiri sehingga memang Partai Umat Kepri ketua DPW Partai Umat Kepri pengunduran diri ini belum dilakukan pengunduran diri ini belum dilakukan surat oleh mereka yang hadir oleh mereka yang hadir gitu nih dalam kesempatan kemarin. Oke, terima kasih banyak Iwan atas laporannya Iwan atas laporannya masih lebih lengkapnya saudara informasi wawancara dengan wakil sekretaris satu DPD Partai Umar berikut liputannya untuk Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Masalah internal DPD DPD dan tidak ada solusi penyelesaiannya sampai sekarang. Pengunduran diri itu udah Sudah saya sampaikan ke DPD, sudah somasi juga ke DPP. Kami mengambil langkah untuk mengundurkan diri karena tidak ada mengundurkan diri karena tidak ada di sini siapa aja Pak? Pengurus di sini siapa aja Pak? Apakah ketua, wakil? Di Batam ada ketua DPD, ada boleh sebutkan namanya Bu, langsung boleh sebutkan namanya Bu, yang mengundurkan yang mengundurkan diri sekarang, pengurus ini mengundurkan diri sekarang, pengurus Sinta Jasmida, saya di wakil sekretaris TP3U, jadi awal mula kami membentuk TP3U, ada Pak Tommy, terus ada Pak sekretaris 2 DPD, wakil sekretaris 2 DPD, wakil Muhammad Abdul, wakil PD atau bendahara TP3U atau bendahara TP3U, wakil bendahara DPD Umat. Bapak Armen Pani, wakil bendahara, DPC, Ibu Zuarnini, Ibu Sukni, bendahara DPC Bengkong, Imat F. Tambunan, sekretaris DPC Bengkong, kami yang lain dari DPC di Kota Batam. Langkah apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau kami mundur habis, kami sudah enggak lagi di Partai Umat. Kami masih akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya, saudara. Apa kabar Bang Arifki di sini? Kalau saya sendiri ini yang malam baru mulai, saya udah pas. Enggak, aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan apalagi tuh posisinya jadi kita mengenal dari stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang tidak berdarah itu biasanya di stroke yang tidak berdarah adanya penyumbatan kalau itu pikirnya mungkin situ kali tapi kalau di Korea kalau dia itu Facebook ya itu Facebook yang mas gitu ya saya baca itu Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Kalau
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus, ini kita bicara yang dengan hujan shower ya, di mana terdapat hujan shower, di mana terdapat zat jelas yang biasanya terjadi pada yang biasanya terjadi pada berbahaya itu Kang. Jadi berbahaya terjadinya nah itu untuk perlembekan. Nah itu untuk banarasi akan sudah. Menurut saya mudah. Bukan urusan mudah. Tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. mengatakan Rasulullah mengatakan berpuasa di 6 hari Syawal, 6 hari Syawal itu. Apa kabar Bang Arif di sini? Kalau saya sendiri ini unit 37 ini yang Bersama dengan Sanila Irda, Anda kembali Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para narapidana di Majalengka telah melakukan dosis kedua program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan 2B Kabupaten Majalengka ini dilaksanakan pada Senin 18 Oktober hari ini. Ada ratusan warga binaan atau narapidana yang kemudian ikut dalam program vaksinasi di halaman sekitar. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kegiatan napi ini, telah tersambung bersama saya wartawan Cirebon ada Eki Yulianto yang akan memberikan informasi selengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Eki. Eki, silakan dengan laporan Anda untuk suasana ketika kegiatan vaksinasi hari ini. Seperti apa Eki? Baik Nila, kegiatan vaksinasi kali ini di lingkungan ya, tampak dan lancar ya, hingga siang hari ini petugas kesehatan dari Kodim Majalengka terus melakukan pendataan menyuntikkan bahkan satu warga binaan yang mengikuti vaksinasi. yang terlihat juga para warga binaan vaksinasi ini terlihat tertibnya para warga binaan atau narapidana ini menjalani untuk dapat disuntik vaksin by step untuk mulai dari disuntik vaksin, pencocokan data, screening, pencocokan data, hingga penyuntikan vaksin hingga penyuntikan kartu vaksinnya. Ada berapa banyak target warga binaan yang kemudian menjalani vaksinasi pada kali ini? Menurut keterangan dari lapas Majalengka Pak Suparman bahwa ada sekitar 303 warga yang telah dan akan rencananya sore hari ini. Sehingga dari jumlah itu terdiri dari 2 orang menjalani vaksinasi dosis kedua ya, vaksinasi dan 53 dosis pertama untuk 53 orang untuk selain diikuti oleh warga ada sebanyak perempuan ya, 8 warga binaan perempuan ya yang ikut dalam gelaran vaksinasi ini. Jenis vaksin yang digunakan yaitu AstraZeneca. Oke, Eki, kemudian pada saat vaksinasi yang digelar hari ini apakah seluruh warga menjalani vaksinasi atau ada beberapa dari mereka yang gagal untuk menerima vaksin? Hasil informasi yang diterima wawancara dengan kepala lapas Majalengka bahwa hingga siang ini berjalan lancar ya. Kegiatan artinya seluruh warga binaan pertama bisa divaksin baik dosis. Kegiatan vaksin ini akan terus dilaksanakan hingga sore hari ini. Terbatas sehingga pendistribusian vaksin di lapas Majalengka ini dipadatkan hingga sampai sore hari ini. Sampai sore hari ini. Berdasarkan informasi juga sempat ada warga binaan di sana, Eki, apakah memang begitu informasinya, apakah memang begitu informasinya, lalu untuk kondisi mereka sendiri saat ini diketahui bahwa pada bulan Juli 97 warga binaan saat itu dari pihak lapas dari Majalengka melakukan isolasi langsung pada warga binaan di salah satu ruangan warga binaan disediakan ruangan yang pasca kejadian terpaparnya warga binaan saat ini ya tergolong baik tergolong baik saat mereka pada gelaran vaksinasi itu mereka ikut
keseluruhannya ikut vaksinasi ya. Dari keterangan dari keterangan Suparman mengaku adanya warga binaan yang terpapar waktu itu juga sedikit mengganggu ya. Jadwal vaksinasi mengganggu ya. Dosis kedua yang mana baru digelar hasil dari keterangan tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan yang terpapar COVID harus bisa divaksin kembali hingga 3 bulan ke depan, artinya kegiatan yang mana bisa digelar kegiatan vaksin baru bisa digelar hari ini. Baik, Eki, terima kasih banyak atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi. Wartawan kami telah mengimpun wawancara dengan Kepala Lapas Majalengka, Suparman. Berikut laporan hari ini, Pak. Ya, Kegiatan hari ini, Pak. ya kita alhamdulillah dan kegiatan vaksin kerjasama dengan Majalengka alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan target 303 orang yang ada di lapas Majalengka. Pelaksanaan vaksin yang kedua. Tapi ada sekitar 53 orang vaksin pertama. Nanti kalau selesai berapa orang yang vaksin kedua dan berapa orang yang vaksin Pak, untuk yang kemarin kemarin ikut sempat vaksin juga nggak, Pak? Atau gimana? Ikut vaksin juga nggak, Pak? Atau gimana? kemarin dari orang yang terpapar sekarang sudah lewat kita laksanakan dari 3 bulan setelah lewat dari 3 bulan dari pelaksanaan. Hujan yang terus turun dalam sepekan terakhir, saudara membuat genangan air yang ada di Kabupaten Lahar, Kabupaten Meninggi. Berdasarkan pantauan terkini, Oktober 2021, ketinggian air mencapai 5 meter. Ada pos tersebut masih terbengkalai dan juga belum ada upaya apapun. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Asri di sana, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Ehdi. Halo Nila. Halo Ehdi, selamat siang. Halo Nila. Selamat siang Nila. Selamat siang Nila. Silakan dengan laporan Anda. Apa sebenarnya yang menyebabkan underpass ini terendam air dan sudah berlangsung begitu lama? Nila, pembangunan underpass yang berada di Jalan Lingkar, Desa Manggul, Kecamatan Lahar, Kabupaten Lahar, dibangun sejak tahun 2015 sejak tahun 2015 yang sebenarnya merupakan jalan alternatif bagi angkutan provinsi dan angkutan yang bertonase dan angkutan yang bertonase sehingga tidak melintas di wilayah perkotaan lagi. Wilayah perkotaan lagi. Pembangunan underpass yang menelan underpass yang puluhan miliar tersebut tidak kunjung selesai, karena sampai hari ini juga belum terrealisasi untuk jalan tersebut. Setiap kali hujan turun, underpass menjadi tergenang, bahkan hari ini karena menjadi tergenang, bahkan hari ini hujan memang dalam sepekan terakhir hujan cukup tinggi, air di underpass tinggi 5 meter. Lahat ini tinggi 5 meter. Bahkan hampir menyentuh kereta api yang ada di atasnya. Oke, dampak adanya rendaman air yang terjadi di underpass ini untuk sejumlah pengendara seperti apa? Ya, sementara angkutan besar termasuk angkutan Sumatera Selatan kembali masih melintas melalui jalur perkotaan. Artinya belum melalui jalur underpass yang memang sejak awal diproyeksikan bagi angkutan besar dan sebagai upaya dalam mengurai kemacetan di dalam kota. Sejak adanya kasus ini, kemudian ada pasnya yang terendam air dan belum sendiri, apakah dari pihak tindak lanjut atau mungkin pengecekan di lokasi begitu, Edi? Pantauan yang kami lakukan beberapa waktu lalu, pihak yang datang ke mengecek lokasi, salah satunya dari Dinas Perhubungan RI yang sudah beberapa waktu itu untuk datang melihat
datang namun hingga saat ini tampaknya perbaikan belum juga dilakukan. Oke, terima kasih banyak Diamin, wartawan Wijaya Pol atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Sejumlah kepala daerah di Susul terpilih menjadi pelayan khusus gereja. Salah satunya adalah Bupati Minut Juwani Ganda ini terpilih sebagai penatua remaja GMIM Immanuel Kaima di Kecamatan Minut dalam pemilihan BIPRA pada minggu kemarin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Arthur. Selamat siang Kanila dan Tribuners. Oke, selamat siang Arthur. Silahkan dengan informasi Anda siapa saja kepala daerah Solo di wilayah Jadi Tribuners dan pemilihan Pelsus Gemim baru saja berlangsung dari hari Jumat sampai hari Minggu, dan ini menghasilkan sejumlah jemaat yang dipilih oleh jemaat sejumlah kepala daerah di Sulawesi Utara terpilih untuk menjabat sebagai selain Bupati Minasa Utara Jung Negara, Wali Kota Bitung, juga Wakil Bupati Minut, Kevin William, Wakil Wali Kota Manado Richard Swalang, Wali Kota Tomohon, dan juga Wakil Bupati dan ada beberapa lagi. Demikian. Oke, Arthur, ini apakah memang sudah menjadi tradisi begitu dengan adanya kepala daerah yang menjadi pelayan gereja atau seperti apa informasinya? Jadi itu memang sudah menjadi tradisi. Memang pemimpin daerah di Sulawesi Utara itu memang dikaderkan mereka belajar tentang cara berorganisasi. Jadi setelah mereka menjadi politisi, ada tradisi untuk kembali ke gereja dan dengan visi dan misi dan juga program. Namun tahun ini memang kecenderungan kepala daerah yang lebih banyak yang terpilih menjadi demikian. Oke, Arthur, sebenarnya untung ruginya seorang politisi menjadi pelayan gereja ini seperti apa? Jadi ini sebenarnya ada keuntungannya karena demikian ini masalah akses untuk keuangan juga kegiatan gereja itu lebih negatifnya adalah ini pelayanan di gereja tercampur politik. Namun ini semua bisa diantisipasi jika kepala daerah itu memiliki semangat untuk melayani demikian gereja. Baik, terima kasih banyak Arthur Rompis, wartawan Manado atas laporan Anda untuk mengetahui informasi wawancara dengan saudara telah terhimpun wawancara dan berikut liputannya untuk Anda. Pertama saya punya cita-cita yang diberikan oleh teman-teman pemuda remaja Immanuel Kaima menjadi bagian dari pelayan gereja yang juga adalah warga gereja, dan juga adalah panggilan pelayanan pada remaja juga. Kita melihat bahwa remaja di gereja kita pelajari nanti kita bisa menghasilkan kita bisa iman yang luar biasa dari jemaat yang luar biasa dari remaja. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi yang akan ada beragam informasi tetap di live kami hadirkan untuk Anda. Apa kabar Bang Arifki di sini? Kalau saya sendiri malam baru mulai. Saya udah pas. Dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan apalagi itu posisinya jadi kita mengenal dari stroke yang tidak berdarah.
dengan stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan mungkin situ kali, tapi kalau di Korea, tapi Kamboja itu papernya itu paper ya. Mas. Ya gitu ya. Ya saya baca gitu ya. Ya saya baca itu ya. Itu lebih suka banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu, dijadikan sebagai tersangka. Kalau kita bicara yang di luar kasus, ini kita bicara yang dengan hujan shower ya, di mana terdapat hujan shower lah, di mana terdapat zat jelas yang biasanya terjadi hujan, yang biasanya terjadi pada berbahaya itu Kang. Jadi berbahaya mulai artinya terjadinya nah itu untuk perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sudah. Menurut saya bukan urusan mudah, tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan sebuah hadis berpuasa di 6 hari di Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif Sidiki? Kalau saya sendiri malam baru mulai saya dapat dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan apalagi tuh posisinya jadi kita mengenal kriteria stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan mungkin situ kali, tapi kalau di Korea, tapi Kamboja itu papernya itu paper ya. Mas. Ya gitu ya. Ya saya baca gitu ya. Ya saya baca itu ya. Itu lebih suka banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Sobat dengan senilai Irda, Anda masih menyaksikan live update, saudara kita beralih update, saudara kita beralih ke panas dan juga terik, tidak kemudian menyuruhkan aksi 3 superhero untuk melakukan aksi kebaikan, menggunakan kostum tokoh fiksi, rela berpanas-panasan untuk menggalang Ramayana lampu merah pada Minggu 17 Oktober kemarin. 3 sosok tersebut diketahui mengenakan kostum seperti Satya baju hitam, Power Ranger hijau dan juga Batman. Power Ranger hijau untuk mengetahui bagaimana informasi bersama saya Cepi Marlianto wartawan Bancapos pada Anda. Halo selamat siang Cepi. Siang Nila. Silakan dengan informasi Anda. Kemudian alasan 3 orang ini mengenakan kostum superhero dan melakukan penggalangan dana. Seperti diketahui memang pada Sabtu dan tiga orang yang menggunakan superhero yakni seperti Gajah Hitam, Power Ranger hijau dan rela turun ke jalan guna melakukan penggalangan. Seperti yang diketahui ketiga superhero tersebut melakukan penggalangan dana untuk membantu seorang bayi yang berusia 2 bulan menderita seperti yang diketahui oleh kelainan lahir organ di dalam perut keluar melalui pisah karena diagnosa tersebut kemudian para peserta tersebut hatinya untuk membantu bayi berumur 2 bulan yang bernama Saki Rajahara merupakan yang tinggal di anak Toba Kabupaten Batak Tengah yang yang Om Palsele dan diharuskan operasi sekitar 150 juta. Oke, Cepi, apakah memang kegiatan yang dilakukan oleh para superhero ini memang sudah sering dilakukan atau baru pertama kali penggalangan dana bayi 2 bulan ini? Memang sebelum-sebelumnya para cosplayer sering melakukan aksi sosial, dana untuk sosial berupa dana untuk membantu penyakit penggalangan dana kali ini memang mereka juga serupa melakukan aksi dan meringankan mereka yang menderita penyakit langka. Kemudian setelah adanya para cosplayer ini yang melakukan
reaksi atau mungkin tanggapan dari para pengguna jalan sendiri seperti apa, pengguna jalan sendiri seperti apa, Cepi? Untuk reaksi dari para pengguna jalan sendiri, mana mereka menyebut yang dilakukan oleh supplier tersebut dalam melakukan aksinya selain hanya melakukan sumbangan dari masyarakat yang melintas, mereka juga sesekali melakukan superhero yang berada di layaknya dari begitu aksi tersebut. Masyarakat juga merasa terhibur saat menunggu pergantian lampu merah. Baik, terima kasih banyak Cepi atas laporan Anda untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Wawancara dengan Rangga ini adalah juga pengguna jalan untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut kita hari ini itu sudah kita rencanakan sebelumnya, kemarin, tapi dikarenakan tanggal 6 kemarin, tapi dikarenakan berhalangan hadir, jadi kita undur ke tanggal ini untuk membantu seorang yang berusia 2 bulan, yang berusia 2 bulan, yang diagnosa oleh dokter itu dengan kelainan dari lahir, untuk dari lahir menelan biayanya sangat besar sekali, sedangkan orang tuanya buruh, dan dia harus menyiapkan uang ratusan juta untuk menyiapkan uang hatinya untuk operasi buah hatinya untuk ikut gerak hatinya untuk meringankan beban orang tuanya, galangan dana di Simpang 4 Ramayana ini. Menarik perhatian dari masyarakat, minta donasi dari ada pemancingnya juga. Kita ke informasi selanjutnya, saudara atlet panjat tebing asal Kota Bogor meraih medali emas pada ajang PON 20 Papua. Ini merupakan sosok yang mandiri dan berpenampilan mandiri dengan rambut pendeknya. Diakuinya persiapan PON 20 Papua sudah dilakukan sejak 2000, yang mana dilakukan latihan rutin di Pakansari karena fasilitas yang berstandar. Untuk mengetahui bagaimana informasi bersama saya, wartawan Bogor ada Rainaldi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Nila. Rainaldi, untuk persiapan sebelumnya, Widya ini atlet panjat tebing yang kemudian berhasil untuk kejuaraan PON 20 Papua. Silakan dengan laporan Anda. Silakan dengan laporan Anda. Widya Fujianti ini sebenarnya sudah mempersiapkan selama 2 tahun silam untuk di cabang olahraga panjat tebing ini. Karena awalnya Widya akan ada di 2020, ternyata di 2020 pada tahun 2021. Widya ini sendiri sejak 2019 silam, hari karena fasilitasnya karena berstandar internasional. Widya ini juga latihan selama setiap hari, jadi selama setiap hari sampai Sabtu, dari hari Senin 3 sesi latihan, siang dan pada pagi, untuk saat ini Widya juga untuk mempersiapkan kedepannya di Porda. Begitu di Porda. Widya pada PON 20 Papua ini kemudian mendapatkan juara kategori apa saja, Rainaldi? Di PON Papua ini kemarin Widya mencatatkan poin 38 sempurna dari 40 poin sempurna. Raihan 18 meter panjat 18 meter di panjat Widya dan di menjabat 4 kategori, untuk lead perorangan Widya mendapatkan emas, mendapatkan emas, lalu combine perorangan Widya serta mendapat border dan lead combine itu Widya mendapatkan perunggu. Oke, kemudian berdasarkan wawancara yang sudah Anda lakukan sekarang ini pasti bertambah begitu. Kedepannya apa yang menjadi cita-cita atau keinginan terbesar dari seorang Widya ini? Widya sendiri ini berkeinginan bisa memanjat, bisa memanjat. Di sini Widya
karena memang karena Manjat Tebing ini sejak dari dia ingin kelas 5 SD diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk lebih menjadi panjat tebing ini lebih untuk di panjat dari ajang untuk World Cup tentunya. Ada di ajang di World Cup tentunya. Menurut Widya atlet Indonesia ini mempunyai potensi yang bagus, mempunyai potensi yang bagus, kurang dari pengalamannya saja atlet World Cup ini juga atlet World Cup tidak beda jauh kualitasnya dengan panjat tebing yang ada di Indonesia. Panjat tebing yang ada di Indonesia. Oke, Reynaldi untuk keseharian dari Widya ini sosok seperti apa sih Widya untuk di mata keluarga dan juga teman-teman terdekatnya? Widya yang juga Widya Pujianti yang juga Widya Pujianti ini juga biasa disapa dengan panggilan Wiwi. Jadi Wiwi ini jadi merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Wiwi ini sendiri sosok yang mandiri dan kerja keras karena ekonomi dari keluarganya, bisa mendongkrak ekonomi dari keluarganya sendiri. Sela-sela kesibukan sendiri Wiwi membantu ibunya berjualan di lapangan sempur di dekat rumahnya, juga tempat berlatihnya untuk panjat tebing. Wiwi pertama kalinya panjat tebing Wiwi berarti di Sempur. Jadi untuk kesibukannya saat ini Wiwi kuliah dan membantu ibunya di warung itu. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi dari Widya sosok lengkap dari Widya Pujianti ini, saudara telah berikut wawancara untuk Anda. Berikut liputannya. Kemarin PON 21 di Papua, saya mendapatkan satu saya mendapatkan dua medali yang di sama boulder tinggi sama terus persiapan saya sebelum pergi ke Papua itu satu minggu karena untuk cuaca jadi kita biasa jadi kita cuaca di sana kita dulu untuk satu minggu untuk latihan juga lari di sana lari pick up jadi latihan yang dasar aja latihan yang karena cuacanya kadang hujan jadi takutnya ke tubuh kita yang nggak fit kalau pas udah pertandingan kita udah terbiasa sama cuacanya jadi kita kondisi tubuhnya udah Sementara itu, saudara, jembatan gantung rencananya akan segera dibangun di kawasan Pembangunan jembatan ini dilakukan di area perbukitan Hunterland di area perbukitan hutan di Desa Supanggarango di Jembatan gantung ini bahkan direncanakan akan terpanjang di jembatan gantung yang saat ini yakni Arukwa Portugal 16 meter dan juga di Swiss 16 meter dan juga di Swiss sepanjang 400 bagaimana informasi lebih lengkapnya bersama saya Naufal Fauzi wartawan Tribunnews Bogor yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat siang Naufal. Selamat siang Nila. Halo, selamat Naufal, silakan dengan laporan Anda terkait pembangunan jembatan terpanjang di dunia ini yang rencananya akan dibangun di kawasan Puncak Bogor. Baik, saya informasikan bahwa kami kemarin sempat menghadiri di sana acara yang mana bahwa ada rencana pembangunan jembatan panjang di 530 meter. Yang mana jembatan salah satu bagian dari pembangunan ekowisata yang juga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Rencana pembangunan ekowisata dan juga ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga pemerintah provinsi Jawa Barat. Di mana nantinya lokasi persis pembangunan jembatan gantung terpanjang ini, Naufal?
terkait lokasi ini memang dilalui oleh arah atau simpang dari Gadog simpang menuju ke arah jalur alternatif yang biasa digunakan oleh wisatawan yakni Piaci Popo Selatan. Di lokasi ini memang berada di kaki Gunung Gede Pangrango yang mana serba hijau karena sekitarnya kondisinya pun menurut kami memang di sana namun tidak sedingin juga tidak sedingin kawasan perkebunan teh seperti di kawasan perkebunan teh Puncak demikian Puncak lalu demikian. Setelah sekarang memang sudah mulai dilakukan pembangunannya kapan sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan Naufal? Baik, pantauan kami saat mengunjungi lokasi tersebut, di lokasi memang masih dalam pembangunan. Lihat di sana juga ada sejumlah alat berat yang ke lokasi dan menurut pihak rencana pembangunan ekowisata Eger Adventureland dan juga Eger Adventureland dan juga jembatan gantung terpanjang di dunia ini dibuka untuk umum, akan dibuka untuk wisatawan itu pada tahun 2023 mendatang. Oke, terkait ekowisata tempat dibangun berapa banyak biaya dan juga berapa banyak biaya dan juga luas lahan yang akan digunakan? Baik, terkait biaya kemarin juga sempat mewawancarai Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang mana dia mengatakan bahwa pembangunan ekowisata ini memakan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Menurut keterangan dari pihak Eger, luas lahan yang digunakan itu mencapai 20 hektar lebih, yang mana lahan ini merupakan lahan dan juga milik Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tempat wisata ini dibangun atas kerjasama dan pihak Eger juga menyatakan dari total lahan tersebut yang dipakai untuk pembangunan itu hanya 1,5% dari total keseluruhan lahan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Naufal Fauzi atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Chairman PT Roni Lukito. Berikut liputannya. Jumlahnya kecil, jumlahnya bisa dibilang yang paling spektakuler di tengah-tengah 500 miliar jumlah yang akan diinvestasikan atau 800 miliar selama 5 tahun juga akan mendapatkan satu landmark yaitu yang merupakan jembatan terpanjang di dunia sepanjang 500 dan cable car dengan panjang itu yang saya apresiasi kepada Kang Roni dan tim dan terima kasih untuk dan kita harapkan bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata pengajian terbuka, lapangan kerja 600 tahap selanjutnya dan tahap selanjutnya kita harapkan jadi saluran berkat bagi kita semua. Satu menjadi kebanggaan bukan hanya buat saya tapi juga persembahan kita untuk persembahan kita. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada rekan-rekan medianya angga bertanya target pariwisata pasca peraturan dari kehutanan itu dikelola 10%. Namun karena niat kami membangun secara bebas 1,57%. Itu pun
semua bangunannya berupa panggung dan nempel. Itu bahkan waktu saya presentasi ke Dirjen kecil ini nggak salah katanya. Kecil banget. Ya, kalau sekian saja sudah tidak mau banyak. Sudah karena semakin saya tidak mau karena semakin banyak bangunan pasti akan mengganggu. Dan bangunannya pun itu aturannya tidak jelas. Jadi dari tidak ada bangunan sandakawan, tidak ada bangunan beton. Jadi ada aturan-aturan yang sangat ketat sekali. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda selesai jeda, saudara. Oke, apa kabar Bang Arif di sini? Kalau saya sendiri yang malam baru mulai, saya udah pas. Enggak, aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan apalagi tuh posisinya jadi kita mengenal dari stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu biasanya di stroke yang tidak berdarah adanya penyumbatan, mungkin situ kan, tapi kalau di Korea, kalau dia itu Facebooknya itu ada beberapa Facebook yang gitu ya, tukang Korea, saya baca itu komentar berapa ya, itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau kita bicara yang di luar kasus, ini kita bicara yang dengan hujan shower ya, dimana terdapat hujan shower lah, dimana terdapat zat jelas yang biasanya terjadi pada berbahaya itu Kang. Jadi berbahaya terjadinya, nah itu untuk perlembekan, nah itu untuk banalasi yang sudah saya ini menurut saya mudah, bukan urusan mudah, tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan sebuah hadis berpuasa Syawal 6 hari di Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini? Kalau saya sendiri yang malam baru mulai, saya udah pas. Enggak, aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan apalagi tuh posisinya jadi kita mengenal dari stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang tidak berdarah itu biasanya di stroke yang tidak berdarah adanya penyumbatan, mungkin situ kan, tapi kalau di Korea, Facebook ya itu ada beberapa Facebook yang gitu ya, tukang Korea, saya baca itu komentar berapa ya, itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kalau kita bicara yang di luar kasus, ini kita bicara yang dengan hujan shower ya, dimana terdapat hujan shower lah, dimana terdapat zat jelas yang biasanya terjadi pada berbahaya itu Kang. Jadi berbahaya terjadinya, nah itu untuk perlembekan, nah itu untuk banalasi yang sudah saya ini menurut saya memang tidak mudah. Masih bersama saya Nila Irda dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke pemerintah Kota Bau mengusulkan Benteng Keraton Kesultanan Budaya Dunia UNESCO. Benteng Keraton Kesultanan Buton atau yang biasa dikenal atau Benteng Wolio ini diketahui merupakan salah satu objek wisata Bau Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun News Ultra Husni yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang Husni. Ya, selamat siang rekan. Husni, apa yang kemudian melatar belakangi Pemkot Bau ini mengusulkan Benteng Keraton Bau menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa Keraton Bolio mengusulkan ini sebagai cagar biosfer seperti yang dikatakan oleh wali kota Bau ini merupakan cagar biosfer jadi
pengawasan berwawasan seperti itu, namun ini juga pengusulan dari cagar biosfer dunia UNESCO, karena dalam beberapa berhasil mengusulkan menjadi cagar biosfer nasional, menjadi cagar usulan dari pengusulan Gubernur Sulawesi Kalimantan. Oke, sejauh ini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab Bau sendiri untuk mencapai Keraton Bau ini menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO? Ya, baik Ranilam. Memang kemarin Kota Bau yang perayaan sekaligus ke-20 sebagai juga sempat berbincang dengan Kota Bau dan Wali Kota Bau. Namun sejauh ini mereka mengatakan guna tersebut tercapai seperti itu, mereka menjabarkan bahwa persiapan di benteng tersebut telah sehingga bagian rumah Kementerian cagar biosfer Tabau Bau melihat bagaimana Tabau Bau luasnya dan Keraton Buton ini dan luasnya dan Keraton Buton ini dan apa saja yang Buton Kota Bau Ngerekanila. Kapan kemudian rencananya benteng Keraton Buton ini bisa resmi menjadi situs warisan budaya dunia, Husni? Ya, Rekanil. Informasi hingga saat ini proses pengusulan ini sehingga jadi dalam waktu dekat disampaikan oleh Wali Kota Bau. Ia belum memastikan, namun ia menyampaikan juga bahwa mereka sedang mengincar usulan tersebut melakukan realisasi dalam usulan tersebut untuk realisasi dalam waktu dekat. Baik, terima kasih banyak Husni Hussein wartawan Anda untuk mengetahui informasi telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Bau, wawancara dengan Direktur Perlindungan Kebudayaan Irini Dewi Wanti. Berikut laporan. Kalau dia sudah menjadi warisan dunia, pamor kita naik, dan itu mengharapkan ada leluhur penghargaan kita, ada leluhur meninggalkan masa berbahagia yang sangat bernilai itu. Apa lagi? Enaknya misalnya mengubah bentuk, ya kan, letak dari satu cagar budaya pasti itu kan berarti ketika itu ditetapkan, perkembangan yang memberikan manfaat ya, seperti itu. Pertunjukan menunggang sapi saudara dilakukan di Kampung Adi Besar pada Minggu kemarin. Kegiatan menunggang sapi ini merupakan kegiatan untuk melihat atau pula kekuatan sapi yang selama ini hanya disimpan. Selain itu kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar peternak sapi yang ada di kota lain di provinsi Lampung. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait sapi ini, telah tersambung bersama saya Syamsir Alam, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Syamsir. Selamat siang Kanila. Syamsir, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya pertunjukan menunggang sapi ini? Pertunjukan menunggang sapi ini sebenarnya dari Margolembu yang ada di Kampung Adijaya, itu tujuan awalnya. Mereka ingin melihat kesehatan sejauh mana sih dan kesehatan sapi dan kekuatan sapi sendiri. Jadi nanti mereka ingin melihat, mereka ingin
membandingkan mana ternak satu sama lain, nanti mereka bandingkan sama lain. Nanti ini enggak hanya dari satu, karena ini enggak hanya dari paguyuban saja, tapi nanti datang juga dari kecamatan lain di Kabupaten Lampung, kecamatan lainnya. Jadi awalnya untuk Lampung Tengah, lihat awalnya untuk seperti apa sih kesehatan sapi, seperti apa sih cara kesehatan sapi, seperti itu dengan cara ditunggangi. Siapa yang kemudian melaksanakan acara ini? Apa sebenarnya acara ini? Dalam rangka apa sebenarnya acara ini? Dalam rangka apa sebenarnya acara ini digelar? Sudah rutin dilaksanakan atau ini baru sudah rutin dilaksanakan atau ini baru pertunjukan pertama kali? Pertunjukan kemarin itu sebenarnya untuk uji coba saja untuk melihat sejauh mana efek menunggang sapi itu sendiri, belum karena kan ada ya untuk menunggang, ada ya untuk sapi. Jadi mereka ingin coba melihat ketika sapi-sapi dilepas di lapangan, ketika sapi-sapi dilepas itu dipertunjukkan di lapangan, apakah bisa efektif, bisa efektif nanti buat apa namanya ajang gitu, nanti karena bencana ajang gitu, nanti karena bencana PRT Lampung Tengah juga mendukung kegiatan ini, Tengah juga mendukung kegiatan ini jadi ajang tahunan, ajang tahunan gitu rekan. Samsir, kemudian untuk caranya sendiri apakah memang sama saja ini dengan menunggang kuda atau sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya? Seperti ada perbedaan sedikit. Ini kalau menunggang kuda kan kalau biasa saja kayaknya kalau ini jadi kalau jokinya itu si jokinya itu langsung bergerak, jadi dia tidak bergerak, jadi dia berhenti, jadi langsung nunggu sapi berhenti, jadi dinaikin seperti itu. Jadi dinaikin ada perbedaan kuda atau tunggang ternakainya dengan sapi, ternakainya dengan sapi ini. Oke, terima kasih banyak Samsir Alam. Terima kasih banyak Samsir Alam Anda keberlampung atas laporan Anda wawancara saudara dengan Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Julius Heri Susanto. Berikut liputannya. Kebetulan tadi kita bertiga jalan-jalan. Pada beberapa kegiatan, bahwasanya di jalan api. Makanya kita bertiga inisiatif, kita balap sapi. Jadi tema berapa sih balap sapi? Sapi ikut lomba ini banyak nggak, Pak? Sapi ikut lomba ini banyak nggak, Pak? Untuk ke depan, apakah kegiatan ini bisa jadi satu destinasi kegiatan? Tadi kita ngobrol dengan Pak Najab, kita kontes ya, ada kontes ya di bulan diadakan di bulan November juga. Sapi kita berkeinginan menjadi berkeinginan supaya pemerintah daerah memperhatikan sapi, membawa nama daging sapi sebagai gudang daging sapi semangat, dan juga akan memberi semangat kepada para sapi yang ada dalam Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook. Masih di tengah pandemi kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sadila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Nah, ini saatnya kita semua ikut mengawasi kekayaan pejabat negara untuk pemerintah yang bersih dan transparan. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Lo tau ceritanya Iwan nggak? Ini nonton bokep. Oh iya. Nonton bokep nih. Itu sama kita. Enggak, dia sendiri. Nonton bareng bokep lu. Bukan, nonton bareng. Kita udah